farmasi memasukkan racun dengan asumsi, opini bahwa itu obat. Untuk apa? Untuk menghancurkan fungsi-fungsinya. Harus tahu itu. Makanya mereka praktekkan dulu mah di tanaman. Pakai urea. Supaya apa? Hilang dia punya kekuatan daripada tumbuhan tadi, dan dia akan tergantung. Makanya ketergantungan lagi, dibuat tergantung. Nah, sekarang ini kita dijajah dengan ketergantungan. Di zaman akhir ini, menuju tatanan dunia baru, permainan itu main kembali. Makanya muncul hoax, muncul ini, segala macam dan sebagainya. Supaya apa? Rakyat menjadi bingung. Dan itu yang mereka mau. Rakyat menjadi apatis. Itu yang mereka harapkan. Rakyat takut. Itu yang mereka mau. Rakyat merasa frustrasi. Itu yang mereka inginkan. Bahkan mereka tidak peduli ketika banyak orang yang tidak sanggup, tidak tahan hidup lagi, dan mereka bunuh diri. Bahkan bunuh diri bersama anak-anaknya. Kita saksikan sekarang betapa kejadian itu. Ini bukan tiba-tiba terjadi, tapi karena sistem. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Kenapa kalian yang sudah vaksin tidak rame-rame demo, ya, bersatu, ya, korban vaksin, demo tuh Kemenkes. Karena programnya dari sana mainkan, walaupun nanti mereka akan melibatkan polisi, tentara, tapi di sana dia punya apa namanya itu ya, ketua panitia lah kalau itu, ketua IO-nya. Polisi mah sama itu seksi keamanan doang. Nanti ada seksi dokumentasi, seksi transportasi, gitu. Kenapa mereka kerja? Duitnya, itu. Dan begini ya, saya pengen betul-betul challenge. Jangan terhipnotis dengan narasi-narasi yang mereka sampaikan baik. Berdiri langsung berpidato di depan panggung-panggung acara formal, maupun di televisi, maupun di media sosial. Challenge mereka punya pendapat. Suruh buka dari mana rencananya. Suruh buka anggarannya. Kita perlu minta transparansi dan akuntabilitas. Karena yang dipakai nanti yang ngebayar rakyat. Tapi pasti nggak mau, Pak. Gitu. Nah, itu yang perlu diinikan. Suruh mereka transparansi. Ayo, mari kita sama-sama yang cinta akan bangsa ini. Jangan sampai Indonesia hilang 2030. Karena sekarang kedaulatan Indonesia sudah hampir 80% dikuasai asing. Kelihatannya, ya, karena ini bermain dalam operasi senyap. Sudah berada di mana-mana. Tinggal 20% lagi. Dan sebagainya. Apakah masih bisa berubah, Pak? Sangat bisa, cuman kalau rakyatnya hidup individualis, hidup dalam ego masing-masing, dan tidak kompak, jangan mimpi kita bebas. Jangan mimpi. Kalau mimpi, cuma duduk-duduk saja, karena kita nggak bisa duduk-duduk, kita harus bergerak. Bergerak, lakukan apa saja. Ya, jangan berpikir, wah, saya mau ini dengan keluarga saya. Karena saya lihat itu ya, banyak di DM, banyak di pendapat-pendapat di WA. Mereka hanya berpikir bagaimana menyelamatkan diri dia dan keluarganya. Nggak pernah berpikir bagaimana kita bisa bersatu. Pasti tidak apa-apa. Coba aja lihat. Ada yang bilang, saya nggak punya tanah. Nah, karena dia berpikir individualis. Padahal apa? Nggak punya tanah. Oke, nggak punya tanah, saya punya tenaga. Yang punya tanah, ayo bergabung. Kan begitu. Hebatnya sistem membuat pola pikir orang terkotak-kotak. Tidak bisa lagi, tidak bisa, apa? Ini mental block. Nggak bisa melepaskan diri. Itu. Mungkin termasuk kalian. Gitu. Kalau kamu masih
Ya. Kenapa? Dari tadi saya lihat dia jalan-jalan kan. Artinya apa? Dia nggak punya fokus. Dia nggak punya responsibility. Kamu nggak punya responsibility terhadap apa? Pentingnya pertemuan ini. Saya selalu perhatikan orang. Oh, dia anggap cuman apa entertain gini-gini. Padahal apa nasib bangsa sangat ditentukan dari apa yang kita bicarakan hari ini. Dan jangan lupa, kalian sudah mendengar apa yang saya sampaikan. Terima, lalu kasih kepada orang-orang. Jangan disimpan. Itu baru bisa jadi berkah. Itulah spiritual. Ya, Kasih teman-teman. terima, kasih. Jangan pikir terima, simpen kasih, bungain, udah ada lebih baru kasih. Itu yang diajar kepada kita selama ini, betul? Bungain dulu ya Bang ya. Betul? Enggak, kalau betul kentit dulu. Iya. Ngerti kentit ya? Iya. Ya, di apa di Tilep. iya itu apa namanya? Cawe-cawe dulu lah gitu. Baru di sana. Nah, di cawe-cawe bikin laporan keuangan nih. Program tetap jalan, kualitas rendah. Kenapa? Karena memang mental block itu karena frekuensi rendah. Ya, kita ditarik ke dalam itu. Takut nggak makan. Takut nanti kalau gua nggak punya disimpan lebih, gimana gua bisa bersombong-sombong ria di tengah masyarakat. Nanti saya tidak akan dihormati masyarakat. Itu yang udah dibangun tuh. Aktualisasi diri. Nanti kalau ini malu, ya kan? Timbullah penyesalan. Timbullah apatis. Apatis ngapa? Daripada gua ada apa-apa mendingan. Itulah mental block yang terjadi. Gitu. Kalau orang berkata kemarin saya lihat itu, oh ternyata Pak Dharma pakai referensinya Dr. David Hawkins. Bukan. Saya menemukan itu ternyata apa? Yang Tuhan bukakan ke saya untuk supaya kalian bisa mengerti, saya kasih ininya. Jadi bukan teori itu yang menggiring saya, tapi jiwa yang terbebaskan membawa saya mendapatkan semua penguatan yang sebenarnya sudah ada. Gitu. Jadi bukan saya menggunakan referensi itu, enggak. Contoh yang paling gampang, pernah nggak kalian semua berpikir, kenapa, coba lihat tangannya masing-masing. Ya. Kenapa di tangan yang sama, telapak tangan kita, kulitnya berbeda? Pernah nggak ada referensi itu? Nggak akan ada. Kenapa kulitnya berbeda? Khusus telapak tangan. Ya, pernah nggak? Dari mana saya tahu? Tuhan yang kasih tahu. Itulah kenapa sejarahnya, ceritanya kenapa saya tidak pernah mau salaman begini. Karena ini bukan salam, ini tinju. Artinya apa? Energinya pun berbeda. Ini energi mukul dan energi menjauh. Energi saling menjauhkan dan kemudian kalau ada yang jatuh, nggak bisa kita ngangkat dengan tangan begini. Jadi Tuhan tunjukkan kepada saya di tangan yang sama. Tangan kita sama nih. Kenapa Tuhan kasih yang berbeda? Selalu tanya Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan. Ya. Kenapa telinga kita ditaruhnya di sini? Kenapa bukan di sini? Atau hidung di sini? Semua ada maksudnya. So, jadi gunakanlah seluruh indera. Indera yang diberikan kepada kita, yang diberikan oleh ilmu pengetahuan ada 5. Tapi sebenarnya indera kita banyak sekali. Pergunakanlah itu semua untuk semakin mengenal dia. Mengenal dia di dalam dirimu. Itu. Mengenal dia di dalam dirimu. Kenapa 5? Kenapa? Karena ada 5 organ utama. Jantung, paru-paru, liver, limpa, ginjal. Itu indikator utama ketika orang sehat, dia harus harmonis satu dengan yang lain. Tetapi farmasi memasukkan racun dengan asumsi, opini bahwa itu obat. Untuk apa? Untuk menghancurkan fungsi-fungsinya. Harus tahu itu. Makanya mereka praktekkan dulu di tanaman. Pakai urea. Supaya apa? Hilang dia punya kekuatan daripada tumbuhan tadi. Dan dia akan tergantung. Makanya ketergantungan lagi. Dibuat tergantung. Nah, sekarang ini kita dijajah dengan
Tuh kan, ketemu jawabannya tadi. Neokolim itu artinya apa? Lu dibikin hidup tergantung, akhirnya gantung diri. Karena frustrasi, karena ruang untuk mencari makan sempit, akhirnya nyolong, tusuk-tusukan. Coba yang kita perhatikan yang di bawah-bawah apa? Ya karena nggak ada tempat makan. Siapa yang bikin? Ya mereka. Itu yang bisa pakai mobil, punya mobil 10, bisa naik kemana-mana terbang. Ya, rakyat disuruh tinggal di dalam. Itulah yang menghancurkan kedaulatan. Sehingga kesakralan kedaulatan rakyat sudah hilang. Itulah kenapa Indonesia bisa seenaknya dibanjiri oleh tenaga asing yang tidak kita undang, tapi didatangkan. Mungkin atas permintaan negaranya, karena bosnya dengan bos kita waktu itu sudah main mata. Masuk ketika rakyat Indonesia disuruh diam di rumah. Keren strateginya. Nah, siapa yang bikin strategi itu? Siapa yang membuat strategi-strategi PSBB lah, PPKM lah, ada udang di balik batu, membuat mereka seenak-enaknya, dan juga dana-dananya, ya, tidak diserahkan kepada rakyat untuk memelihara anjing, dikasih makan, untuk pelihara, itu harusnya dibiayain. Makanya mereka nggak mau pakai istilah lockdown. Itu. Lalu mereka bikin per 2 minggu, supaya ketika dipetunkan tidak bisa karena sudah lewat. Baru daftar aja udah berapa lama baru disidangkan. Hebat mereka. Bukan hebat sih, ya karena berkuasa aja. Gitu. Sebenarnya saya tahu siapa yang bikin. Saya tahu. Gitu. Kasihan rakyat sih, kasihan rakyat. Betul-betul rakyat ini menjadi objek dominasi dan objek dieksploitasi. Ngaku-ngaku kita bangsa besar dengan jumlah penduduk besar, tapi disia-siakan. Ya. Itu sedih banget sih, miris. Ya, disia-siakan. Kita punya sumber daya yang ini, tapi dikirim keluar. Ya, tenaga kerja kita disuruh cari makan di luar negeri. Bangsa memalukan. Apa nggak malu menjadi pemimpin bangsa ini? Nggak sedih kalian? Nggak sedih itu keluarga kita ada di luar, cari makan di negara orang, diinjak-injak sama orang. Coba, sedih nggak? Mana yang begaya-begaya ngomong program berhasil, dan bodohnya rakyat masih mengeluh-elukan mereka. Ya, masih mengeluh-elukan mereka. Semua diinikan dengan apa? Acara formalitas lah, ini segala macam. Aduh. Gitu. Bingung kita. Coba, ya. Sedih kan? Sedih kita. Coba sumber daya yang begitu kaya, saudara kita di Papua. Wajar kalau mereka mau memisahkan diri, wajar. Wajar. Ya. Karena perlakuan yang tidak wajar terjadi. Bilang bikin kebijakan. Memangnya kalau setiap kebijakan yang tidak bijaksana kita harus ikutin. Yang ada kan bijaksana bijak sini. Gitu. Coba kita iniin. Mari kita bangkitlah kita punya spirit. Ini spiritualitas. Spiritualitas itu kita melakukan hal-hal yang yang kita lakukan sesuai dengan maunya yang menghadirkan kita. Saling menjadi berkat. Itu bukan saling membunuh, bukan saling menggeser atau meniadakan. Gitu. Kita harus bergandengan tangan. Tapi sistem ini memecah belah. Gitu. Gitu. Bayangkan begitu banyak warga yang nggak bisa tidur. Tanah begitu luas. Gitu. Dan ingat ya, saya baru ini. Seorang mantan wakil presiden aja tanahnya bisa dieksekusi oleh, ya dulu mungkin waktu beliau masih jadi wapres, yang ini datang nyembah-nyembah, sekarang udah nggak jadi wapres, habis manis, sepah dibuang, luar biasa. Apalagi kita. Lalu kalau kalian hanya berpangku tangan, mengeluh segala macam, perubahan tidak akan pernah datang. Ketika kita hanya mengeluh tanpa menjalin persatuan. Kalaupun kita punya niat benar, tapi kebenaran yang tidak terorganisir akan diluluhlantakkan oleh kejahatan yang terorganisir
Dan kejahatan yang terorganisir itu memiliki struktur dan bekerja secara sistematis, dan dia melakukannya dengan intensitas tinggi, intensitas besar yang disebut dengan masif. Itu. Mari semua sahabat-sahabat saya, rakyat Indonesia, mari kita bersatu. Waktunya sempit sekali. Jangan biarkan penyesalan datang di belakang. Tapi memang empirical method menyebabkan kita selalu terlambat mengantisipasi. Sehingga penyesalan selalu terjadi di belakang. Zaman Nuh, di mana empirical method membuat orang mencibirkan Nabi Nuh ratusan tahun. Karena dia melakukan segala sesuatu di luar logika. Tapi pada saatnya, karena dia taat sama Tuhan, pada saatnya datang, semua yang mencibirkan bibir dihantam oleh air bah. Dan mereka menjadi sejarah yang dicatat menjadi data empirik. Oh iya, dan di zaman akhir ini, menuju tatanan dunia baru, permainan itu main kembali. Makanya muncul hoax, muncul ini segala macam dan sebagainya. Supaya apa? Rakyat menjadi bingung. Dan itu yang mereka mau. Rakyat menjadi apatis. Itu yang mereka harapkan. Rakyat takut. Itu yang mereka mau. Rakyat merasa frustrasi. Itu yang mereka inginkan. Bahkan mereka tidak peduli ketika banyak orang yang tidak sanggup, tidak tahan hidup lagi, dan mereka bunuh diri. Bahkan bunuh diri bersama anak-anaknya. Kita saksikan sekarang betapa kejadian itu. Ini bukan tiba-tiba terjadi, tapi karena sistem. Mereka peduli hanya pura-pura cari muka depan TV. Itu karena rasa disampaikan dengan kata-kata yang tanpa makna lagi. Bukan dengan, tidak ada penyelesaian bagaimana biar jangan sampai terjadi ini. Hentikan kemiskinan. Tapi apa yang terjadi? Kemiskinan di mana-mana. Diproses terus dengan semua kebijakan-kebijakan yang bikin liar rakyat. Itu. Mereka mah enak. Kesana, kemari. Ya. Apalagi yang menikmati kemarin hasil uang COVID. Hasil uang COVID mereka menikmati. Ya. Rakyat susah. Mereka nggak peduli. Itu. Bahkan buka di Google, buka di internet, ada 1.400 triliun dana COVID selama pandemi hilang. Itu yang berbicara Presiden ke-7. Tapi kenapa tidak ada perintah dari beliau kepada KPK untuk mengusut 1.400 triliun? Buka sekarang supaya semua tahu. Itu baru yang diomongin, belum lagi yang nggak diomongin. Kemenkes, di Kemenkes juga ada korupsi, ditangani KPK. Nggak tahu sampai sekarang nasibnya gimana. Masalah apa? Masalah pengadaan APD. Itu. Dan lain-lain. Kemensos juga ada. Ada yang sudah tertangkap. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Semua aji mumpung. Kenapa? Ya karena memang jadwalnya sudah ada, programnya sudah ada, tinggal laksanakan. Nah, celahnya di mana? Mau dapat uangnya, proyeknya jalankan. Persoalan kualitas proyeknya atau persoalannya bagaimana, bodoh amat. Yang penting, selamatkan diri masing-masing. Untuk apa? Menabung untuk hari tua. Ingat baik-baik itu, kata menabung untuk hari tua itu dampaknya luar biasa. Dampak psikologisnya luar biasa. Iya. Ya, itu luar biasa. Saya juga termasuk orang yang dulu nggak ngerti menabung tua. Menabung gimana? Gaji aja 1 bulan ini nggak cukup. Nabung dari tua dari Hong Kong. Makanya sekarang kan ribut di wartawan. Coba kita hitung dari kalau secara matematika, ya memang nggak cukup. Terus lucunya mereka selalu menghitung seolah-olah dana ini statis. Ketika dicatat tahun ini, 2 tahun kemudian ini tidak akan tergerus gitu loh. Malah ada penambahan. Ya kan? Ini nggak tergerus.
ya, yang disimpan itu, yang dicatat misalnya di apa tuh LHKPN atau di daftar di KPK itu, iya tergerus, orang dimakan kok, gitu loh. Tapi mereka tetap berbicara statis bahwa ini tidak akan, ini kalau sekarang 10, besok harus tambah 2, gitu. Nggak ada istilah kurang. Padahal ini bisa berkurang, bisa bertambah, cuman apa namanya perputarannya itu seperti apa, gitu. Ya.